Nah, kala itu saya laku tahun 91 Januari. eh, saya nikahi dia karena dia suka dengan saya kan. Iya, Aku iya. pun demen sama si dia. Itu ditanya dulu nggak? Hah? Bener suka nggak? Ya, Apa karena paksaan gitu? kalau ada unsur pemaksaan sedikit ada. Hai, selamat sore Sobat Bacusa. Ketemu lagi di podcast Bacusa Badak Cula 1. Kali ini kita akan mengundang narasumber atau tamu istimewa kita. Salah satu pegawai dari Taman Nasional Ujung Kulon yang sudah lama malang melintang di Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai dengan salah satu narasumber kita yang pasti ciamik kalau misal sudah ketemu dengan Bapak ini. Penuh tawa dan humoris. Langsung aja kita sambut Bapak Tarmono. Yeay. Kan belum apa-apa. Oke Pak, Bapak Oke Tarmono, juga, selamat Ibu Irma pagi, yang siang, cantik. sore, dan malam. Semuanya boleh. Semuanya boleh. Ya. Pada kesempatan kali ini nih, Sobat Bacusa, kita kedatangan tamu spesial. Bapak Tarmono ini sudah bekerja di sini sudah berpuluh-puluh tahun ceritanya. Tapi kita belum tahu nih cerita versi beliau selama bekerja di Taman Nasional itu seperti apa, kesan-pesannya seperti apa. Nanti kita akan tanyakan langsung ke Bapak Tarmono. Tapi kita biasanya di sini memanggilnya Pak Mono, Mono Stereo. Biasa aja Pak, jangan terlalu tegang, santai aja. Kita kan lagi bincang-bincang, santai aja. Oke, kita pertama tanya dulu nih Pak Tarmono, Pak Mono. Sebelumnya asalnya dari mana nih? Asal muasal Pak Mono dilahirkan ke dunia ini. Dari mana? Sudah. Sudah, silahkan Asal jawab. muasal dilahirkan. Saya orang bilang itu, banyak orang bilang karena kalau ada bahasa bilang dari mana? Jawa. Jawa. Nah, Jawa. Wong Jawa. Nah, kalau ada bahasa orang Jawa pasti Jawa mana? Banyumas. Nah, orang tersebut pasti akan bilang Jawa Koek. Begitu? Ya. Apa itu? Koek itu apa Saya Pak? juga nggak ngerti. Tapi nggak masalah. Yang penting mereka senang. Oke. Orang senang, orang bahagia, kita juga dapat pahala ya Pak? Tidak tahu. Oh gitu. Terserah. Ikhlas saja. Ikhlas ya. Toh itu juga bahasa gitu apa koek apa itu berarti- tidak merugikan ini. Ya, berarti Pak Mono ini berasal dari Banyumas, Jawa. Ya. Timur apa tengah itu Pak? Jawa Tengah Cilacap. Oh, Jawa Tengah, Cilacap, Banyumas. Banyumas berarti kalau dalam bahasa Indonesianya air mas, gitu ya? Gitu. Banyu itu kan air ya? Air. Mas ya mas. Mas Berarti ya. Pak Mono ini sebenarnya berhati emas kayak gitu ya. Makanya saya sama istri dipanggil selalu Mas Mono. Dipanggil. Mas Mono gitunya. Kenapa bukan apa namanya? Ujang Mono enggak? gitu. Ujang Mono enggak ya? Dipanggilnya Mas Mono ya, Mono Stereo. Oke, Pak Mono ini berasal dari Banyumas, Jawa Tengah ya. Oke, Pak Mono di sini di kantor Balai Taman Nasional Kulon sudah berapa lama bekerja di sini? Sudah malang melintang berapa abad gitu? Yang pasti menginjak Banten sampai sekarang itu dari tahun 88. 88. Ya, akhir. Saya masih belum sekolah kayaknya, Pak. 88 akhir. Iya, iya, iya. Ya Banten. Dan kala itu saya itu masih bujangan gitu kan. Kayak gitu. Bujangan bajingan bukan? Ya komplikasi Oh, lah. komplikasi. Bujangan aja bajingan. Oke, siap. Lanjutkan. Masuk ke Taman Nasional Ujung Kulon itu tahun berapa, Pak? 89-an. 89.
Iya. 9. Ya 89. Pokoknya ya tahun itu pula lah, apa tahun itu pula nggak begitu jauh jaraknya dari saya masuk ke Banten, khususnya di instansi TNU Ujung Kulon ini. Saya ngabdi dan waktu itu kantornya masih di dekat kantor pos kala itu. Iya, iya. Saya ingat itu. Mm-mm. Ingat diceritakan. Nah, ceritakan. Ya. Di sana saya ngabdi karena latar belakang saya pendidikan yang terbatas. Ada yang mengajak bekerja ya. Ya mungkin bahasa kerennya cari nafkah ya. Cari nafkah dong. Cari Pak, nafkah lah Cari ya. nafkah, bekerja. Iya, Dan iya, waktu itu saya masih sendirian jadi udahlah saya EP aja. Oh gitu ya. Oh jadi waktu itu waktu masuk ke sini belum menikah ya? Waktu itu saya belum laku. Oh ya. Kala itu saya belum laku. Kasihan Pak. Ya itulah lika-liku laki-laki yang susah laku itu saya kala itu. Iya kalau itu. Dan setelah itu, setelah Papa bekerja di sini, baru Bapak laku gitu ya? Nah, Nah itu. ada yang demen aku suka. Ada perempuan yang dibilang beruntung, juga tidak. Tidak. Gitu ya. Musibah bagi dia. Dibilang musibah, iya gitu Iya, ya. Kayak gitu ya mungkin ya Pak Aku ya? yang beruntung, Iya. dia yang musibah. Ya, kayak yang gitu. penting saya happy, dia terserah lah. Siap. Saya ketawa terus nih kalau Lah, sama Pak iya. Mono, serius. Kan yang lain pun harus ketawa, kenapa tidak? Ketawa itu kan membahagiakan orang Iya. lain. Membahagiakan orang lain dan Membahayakan orang lain. memberikan nutrisi yang positif ya buat diri kita sendiri ya. Ya terserah Anda lah. Ya, nggak ngerti ya. Iya, 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 yang ngerti ya terserah iya. Anda lah. Enaknya seperti apa? Yang penting Anda nyaman. Iya, sobat Bacusa, ini emang ya kayak gini lah orangnya, lucu banget gitu. Biasa di luar Iya, lah. biasa gitu. Luar binasa gitu. Kalau yang lain kan apa luar biasa. Yang kebetulan untuk saya biasa di luar. Biasa di luar ya. Oke. Lanjutkan. Berarti masuk ke TNUK itu tahun 89. Malang melintang di TNUK. Pertama masuk ke TNUK langsung di kantornya ataukah ke tugas di lapangan gitu di kawasan pernah? Kebetulan kala itu saya bantu-bantu di kantor. Di kantor. Nggak tahu sampai berapa lama di kantor. Terus suatu saat di lapangan perlu tenaga bantuan gitu kan. Nah waktu itu saya di lapangan kan. Membantu-bantu teman-teman di lapangan. Di mana itu Pak? Dan Di dalam lapangannya? dan dalam jadi Puluhan ABK dalam. ya jadi ABK kapal laut. Karena itu harus punya ABK. Kebetulan saya waktu itu siap. Toh itu namanya juga kerja gitu kan. Iya. Apapun pekerjaannya saya lakukan. Ya. Demi hidup. Ikhlas bekerja. Yang saya rasakan ikhlas. Ikhlas. Karena sampai sekarang Iya. Sampai sekarang masih bertahan gitu. masih bertahan. Karena nggak ada yang lain. Karena nggak ada pilihan lain. Dan karena kalau kita bicara ASN itu dibatasi dengan usia gitu kan ya. Iya, betul. Dan nanti batas usia itulah yang untuk memisahkan kita di dunia kerja dalam hal ini. Ya. Berarti Bapak kalau dihitung-hitung sudah berapa lama ya dari 89 sampai 2022 ini ya? Coba Pak hitung Pak. Coba kepada Bapak Patir tolong pakai kalkulator. Jangan pakai Pak Mali. Hah? Dari 89. Coba kalau hitungan 90 aja dulu sampai 90 aja lah, 2022. Udah 33 ya? Udah 33 tahun lah kurang lebih. Ya kurang lebihnya segitu itulah. Udah ada sama kawan inilah. Iya, kurang-kurang dikit lah nggak apa-apa Ya nggak apa-apa gitu. lah. Bisa cincai gitu ya. Bisa. Jangankan kurang dikit kurang banyak aja cince saya bahasanya kok. Oke, jadi coba Pak ceritakan ke kita nih yang masih junior lah di sini. Pengalaman Bapak selama kerja di Taman Nasional Ujung Kulon itu seperti apa gitu. Kesan-kesannya, cerita serunya, cerita sedihnya, atau adakah cerita menderitanya, atau semua membahagiakan gitu, atau semuanya tuh happy aja buat Pak Mono. Tapi kalau namanya kerja ya, ini bagi saya. Iyalah bagi Pak Mono, Bagi Pak saya. Mono yang ditanya. Iya. Jadi begini, apapun itu siapapun dan siapapun orangnya, namanya bekerja pasti ada suka dan duka. Tadi Ibu Rima bilang,
happy ya. Ya happy. Happy bagi saya. Ya, alhamdulillah gitu Iya, ibaratnya. itu bagi saya. Suka dan duka itu udah pasti. Nah, suka duka itu kita nikmati saja. Iya. Suka duka itu kalau bila mana kita nikmati, insya Allah tiada beban di dalamnya. Nah, Flow kembali gitu ke jalannya happy. gitu ya, ya. Insya Allah, kalau kita suka, harapan kita suka. Duka, pasti semua manusia jauhkan daripada rasa duka. Tapi suka dan duka itu adalah, kalau bahasa kerennya apa? Perimbangan ya, perimbangan. Perimbangan antara Harus seimbang gitu. harus seimbang, maksudnya. maksud saya keseimbangan. Kalau suka terus, itu nggak ada apa-apanya. Tidak indah gitu ya. Tidak Pak, ya? indah. Tidak ada cerita. Nggak ada Yang cerita. akan kita sampaikan ke anak cucu gitu ya. Iya. Pak, ya? Khususnya untuk diri pribadi gitu ya, keluarga. Nanti kan andai saja kita rumah tangga, punya keturunan. Tapi kan generasi sekarang sudah berbeda karena zaman ya. Zaman. Dulu Zamannya emang sudah berbeda Pak. Jam- Dari zaman Pak Mono dulu Iya. sama sekarang beda. kondisinya sudah berubah sangat udahlah. Makanya pada kala saya tinggal di Siruang kala itu, Oh, Bapak pernah tinggal di Siruang Alhamdulillah ya. Orang Siruang dulu. Orang Siruang Bapak Patir. Waktu itu masih ya sama ya. Sama kita tetangga ya waktu itu ya Pak Iya ya. pada Tetangga. ini Pada Mbak, saat itu. pada saat itu. Sepeda motor kala itu. Saya masih honor kan? Iya. 35.000 Iya. kala itu ya, tahun-tahun itu. Tahu sih. Tapi ya itu tadi kan, itu kita kembali pada suka dan duka tadi. Apakah saya tidak duka? Apakah terus duka itu terus saya nikmati, apa namanya, kita bebani ke pikiran kita? Tidak. Oh, iya. Kita jalan saja. Ya buktinya sampai sekarang Life kita. must go on gitu ya Nah, Pak ya. kurang lebihnya seperti itu. Saya waktu itu, ini cerita ini ya, cerita kemana-mana, riwayat sejarah saya punya sepeda. Saya pakai sepeda motor. Saya kepingin sepeda motor. Kalau itu kepingin, cuma ya Allah kepingin. Kak Dede gitu pengen motor ya. Sampai. Nah akhirnya ya pada ya tanpa sampai. Iya. Walaupun keinginan kuat, tapi ya itu tadi. Melihat Maksud hati keadaan, memeluk ya. gunung gitu kan. Iya. Akhirnya mampulah saya sepeda. Sepeda, ada Orsel di Labuan, saya berangkat nonton Orsel dengan istri, anak 2. Oh, udah punya istri dan anak Nah, ya. waktu itu saya tahun udah berapa laku. Itu? Tahun berapa itu Pak Mono itu? Ingat nggak? Ya, kalau saya nikah kala itu laku saya tahun 91. Iya, pas pada saat laku itu. Nah, kala itu saya laku tahun 91 Januari. Saya nikahi dia karena dia suka dengan saya kan. Iya. Aku pun demen sama si dia. Itu ditanya dulu nggak? Bener suka nggak? Apa Ya, karena paksaan gitu? Kalau ada unsur pemaksaan sedikit ada. Sedikit ya, tapi saya nggak ini banget sih. Nggak maksa-maksa Enggak banget ya. maksa-maksa banget. Andai saja itu beralih, ya memang terus terang aja. Saya sadari, saya juga menyesal. Saya kecewa. Kenapa nggak dari dulu gitu ya? Andai saja kala itu beralih gitu ya. Tapi ternyata bertahan. Iya. Sampai Alhamdulillah ya, tetap dengan satu wanita dan beberapa anak gitu. Gitu ya? ya, nah memang istri itu cukup satu. Iya. Anak yang banyak gitu. Perempuan, seorang istri itu pasti tidak mau diduakan Ya atau iyalah, ditigakan. pasti itu. Saya tahu. Itu harga mati. Atau harga mati. Makanya istri satu di situ, satu di sana, satu di sana. Kan satu. Tapi kalau itu artinya setia ya Pak ya? Hah? Setia gitu, setiap tikungan ada. itu satu. Coba kalau saya bilang, Pak Mono istrinya berapa? 3. Yang pertama ngadat. Pasti kan? Yang kedua ngadat, kan ada pasti. 3 kan? Nah, yang keempatnya pasti silahkan nikah lagi. Pasti begitu. Bukan yang ketiga, yang pertama. Jadi kalau ditanya Bapak istrinya berapa? 1 gitu. Satu Iya. aja, karena kan Iya. dia belum tahu, nggak nanya lagi kan Nggak. orangnya. 1 di sana, Satu. 1 di sini. Coba kalau ngomong 2 atau 3, pastilah ribut lah. 1 aja cukup lah. Jangan gitu Pak, saya laporin nih. Ya laporkan lah. Kenapa tidak? Ntar nggak dikasih pintu, ntar nangis. Sekarang banyak tukang yang suka bikin pintu, saya beli.
pintu ini. Atau kalau gitu mah nikah aja sama tukang pintu. Bahasa Emang kayak gini nih, Padahal ya- Sobat Bacusa. Kalau udah ngobrol, bincang-bincang sama Pak Mono ini, udah pertanyaan nggak ada. pertanyaan mau ya jangan ngomong kasih pintu. Udah banyak pembahasan yang dibahas dalam pembicaraan dengan Pak Mono ini. Pembahasannya satu akan melebar kemana-mana. Itu. Mesti jadi yang dibahas mah satu. Iya. Nanti kalau udah jalan pasti akan cubray. Cutbray, Melar. kayak celana Elvis, cutbray gitu ya. Nggak kenal beliau, nggak kenal, Iya. nggak kenal. Yang tahu bahasa cutbray itu anak-anak tahun 80-90-an kali ya. Ya. Saya kan masih 17 tahun Pak Mono. Iyain aja. Saya iyain juga, aja. saya 27 sih. Saya berada 27. lewat. Ubannya udah banyak. Nah saya kan sudah, ini apa namanya, udah menjauh daripada dunia hitam. Oh, dunia hitam. Tapi kok sekarang masih hitam ya? Kumisnya kan udah mulai putih, kita udah jadi kembali ke semula. Oke. Jadi kan tadi pengalaman dalam di keluarga ya. Di pekerjaan nih yang Pak Mono selama rasakan gitu. Di sini tuh bekerja, kita kan bekerjanya di bidang konservasi ya Pak Mono, di tentang alam gitu, melindungi alam, melestarikan alam gitu. Itu buat Pak Mono itu sesuatu yang membanggakan-kah atau biasa aja? Tapi kalau bagi saya, luar biasa. Luar biasa. Kita menjaga alam, melindungi alam, ciptaan Allah. Punya, apa ya, nggak bisa diucap dengan kata-kata terus aja. Speechless ya. Ngerti speechless? Nah, Gitu aja gitu ya? Ya saya nggak hafal itu, spesies itu apa. Karena waktu pelajaran per pesisisan tadi ya, Itu- saya nggak masuk. Itu makanan itu Pak Mono, semacam seblak gitu. Oh, seblak Pak Petir. Pices itu. Jadi ya mungkin kakak ade dengan si Princes kayaknya. Nah, kalau princess speechless ya. Terus. Ya Allah. Hal-hal apa yang bikin Pak Mono berkesan gitu bekerja di Taman Nasional ini? Waduh, kesannya banyak sekali lah. Jadi makanya Satu momen lah yang nggak bisa lupakan. terus luar biasa ya, suatu kebanggaan. Selama perjalanan Ya. dari 89 sampai 2022 ini, hal-hal yang paling berkesan buat Pak Mono itu Kal- ceritakan ke kami gitu, ke teman-teman, ke sobat-sobat Bacusa ya, pengen ngedenger juga nih Kalau untuk kesan itu semuanya terkesan bagi saya. Terus terang aja, semua ya. semuanya terkesan. Alhamdulillah berarti. Alhamdulillah, mengesankan sekali. Makanya generasi penerus Seperti saya gitu ya, ya. generasi penerus, ya terus terang aja saya tidak secara langsung, karena ujung kulon ini, alam ini adalah milik kita bersama sebenarnya. Sok taunya milik kita bersama. Semuanya Makhluk hidup seperti manusia diturunkan adalah untuk merawat. menjaga, melindungi dan Menjaga. melestarikan. Ada ustadz cerita seperti itu. Gimana Ustadz? Ustadz yang mana ini Pak? Ya kadang, ya ustadz siapa saja yang gitu. paham tentang konservasi, insya Allah akan menyampaikan tidak jauh dengan daripada itu. Yang apal, tapi bohong kalau ustadz insya Allah sekian puluh persen, mungkin bisa 101% mereka paham tentang alam ya. Tentang alam. Bagaimana Bagaimana kita harus menjaga alam ini, Itu. enggak bukan hanya alam ini bukan hanya petugas dari Bukan. Taman Nasional atau petugas kehutanan lain atau petugas jaga warna lain, tapi itu tugas kita bersama individu, Itu. masing-masing individu. Tugas Makanya manusia. kita mencari orang pintar banyak. Ya, Orang pintar banyak. ya. Tapi yang paham Yang paham dan peduli. mengerti dan Yang peduli. Sedikit sekali. Ya. Nah, kepedulian inilah yang perlu kita. Tetap pupuk gitu ya. Masalah banyak sih yang pinter banyak. Iya. Pak Mono juga pinter loh, Oh pinter. peduli.
Karena gini, orang itu punya keahlian yang berbeda. Ya, Belum tentu saya bisa menyelesaikan pekerjaan Ibu Irma. Bapak Patri belum tentu. Belum tentu pula Ibu Irma bisa menyelesaikan pekerjaan Pak saya. Mono. Iya. Walaupun itu sangat sepele sekalipun. Ya, betul.